Kanjeng Nabi Muhammad oke terkenal sifat al-amin, jujur, diakui kusadayana masyarakat Arab pada saat itu. Janten setiap anu ngabenerkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad mengakui karena Rasulullah Nabi Muhammad sareng kana ajaran anu dicanang ku Kanjeng Nabi Muhammad. Wa huwa ali Kanjeng Nabi teh asadiqu anu bener al-masduq anu dibenerkeun. Naon anu dicarioskeun ku Kanjeng Nabi teh inna ahadakum sanyana salah sahiji di antara anjeun kabeh. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekalian yujma'u itu dikumpulkan di batni ummihi di dalam perut ibunya arba'ina yauman 40 hari nutfatan yaitu 40 hari nutfatan dari halnya air mani. Nah, jadi makanya ketika seorang ibu hamil diketahui hamil itu udah sebulan lebih. Jadi lamun nembe punten nembe telat men itu biasanya belum ketahuan. Makanya tadi nah ini ketahuan ini yaitu arba'ina yauman dari segumpal dari air mani yang masuk kemudian bercampur dengan ovum maka menjadi sebuah embrio, sebuah kondisi yang bahkan kalau menurut ilmu pengetahuan itu sperma itu banyak, bahkan sampai 200. Nanti masuk ke dalam ovum, dalam rahim bercampur dengan ovum, maka akan terseleksi jadilah hanya sekitar 20. Dan dari 20 itu terus bercampur, maka nanti akan bercampur dengan ovum, itulah menjadi pembuahan. Kalau dalam bahasa ininya pembuahan. Summa kemudian yakunu jadi alakotan yaitu segumpal darah. Ada yang mengatakan alakotan itu segenggam darah, ada yang mengatakan segumpal darah, atau kalau dalam di kitab ini tuluy jadi getih impal, jadi getih impal, ya darah yang bergumpal. Makanya biasa disebut segumpal darah. Mislah dari halnya jadi alakoh itu 40 hari. Berarti 40 hari pertama bercampurnya air mani dan ovum terjadi pembuahan. Kemudian jadi alakotan yaitu segumpal darah 40. Jadi ya. Kemudian jadi alakotan segumpal darah mislah dalik seperti yang tadi yaitu 40 hari. Sumayakunu kemudian jadi mudghatan segumpal daging, segenggam daging. Mislah dalik 40 hari. Jadi 40 hari kali 3 berapa? 120 hari. Kalau bulan berapa bulan? 4 bulan. Nah, itulah proses pembuahan, pertumbuhan jadi jadi dari mulai pembuahan jadi segumpal darah, segumpal daging itu selama 4 bulan. Nah, kemudian summa yursalu, kemudian diutus ilaihi kepada tadi lamun orang janin, kepada janin itu atau kepada mudghah itu kembalinya ke kalau di sini ilaihi daging, daging kembalinya ke mudghah.
Suma selalu diutus ilaihi itu al-malaku malaikat. Al-malaku seorang malaikat. Jadi malaikat itu gambar, malak seorang malaikat. Fayankuhu maka ditiupkan bihi kepada mudghah itu kepadanya. Jadi kepada yang tadi yang 40 hari itu arruha yaitu kanaru wa yumaru dan diperintahkan itu malaikat biar baik kalimatin dengan 4 kalimat, yaitu pertama apa yang 4 kalimat itu yang ketika gini, makanya di sini disebutkan summa yursalu kemudian diutus ilaih padanya al-malaku yaitu malaikat bayangmu dan ditiupkan ruh. Makanya banyak yang mengatakan ruh itu ditiupkan ke janin itu pada usia berapa? 4 bulan. Walaupun menurut ahli atau pendapat 4 bulan lebih, 4 bulan 10 hari. Maka disitulah dijadikan juga iddah. Tahu iddah? Masa menunggu perempuan yang diceraikan atau perempuan yang ditinggal mati, itu iddah 4 bulan 10 hari sempurna. Jadi kalau 4 bulan 10 hari wah kosong berarti. Tapi kalau umpamanya mohon maaf seorang perempuan diceraikan nunggu sebulan 2 bulan pas 3 bulan belum jadi, maka dia tidak boleh dinikahi dulu, menunggu dulu dia lahir. Atau meninggal dunia, tinggal suaminya meninggal dunia, tunggu pas 4 bulan. Makanya itulah jadi hitungan masa iddah 3-4 kali suci, 3 sucian. Jadi ketika head suci 3 kali sucian, 4 bulan 10 Wayu sudah diperintahkan biar kalimatin dengan 4 kalimat dikat di rizki. Yang pertama ditetapkan rizkinya. Jadi ketika janin atau bayi dalam kandungan usia 4 bulan ditiupkan ruhnya, Allah memerintahkan seorang malaikat untuk meniupkan ruhnya. Walaupun dalam ayat wa nafakhtu birruhi, dan aku tiupkan dari ruhku, kata Allah. Itu di sini dijelaskan sama di sini Allah memerintahkan malaikat. Jadi hakikatnya dari Allah, ruh dari Allah. Tapi yang ditiupkannya adalah malak, yang disuruh meniupkannya adalah malaikat. Di mana ditiupkannya? Sebagian keterangan ditiupkannya itu di ubun-ubun. Sebagaimana nanti ruh meninggal dunia itu ditarik dari ubun-ubun juga. Jadi bukan dari mulut. Jadi ada mulutnya begini, cuman biasa ada di itu tenggorokan yang gorgor itu tenggorokan yang mengorok. Tapi secara hakikat ruh itu dicabut dari ubun-ubun. Ketika ditiupkan dari ubun-ubun dan ditarik pun dari ubun-ubun, itu sebagian riwayat. Nah, dikat dirihi pertama ditetapkan rizkinya, wajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, wasaqiyun dan ditetapkan juga hal yang jelek. Artinya sakiyun itu sengsara. Sebenarnya sakiyun itu sengsara. Jadi dalam berapa? Bagja, mati, cilaka. Nah, sakiyun itu adalah nulis kenulisan cilaka, wasaidun dan bahagianya. Jadi bagja, sakiyun cilaka, sahrun bagja. Bahasa Sunda begitu. Ada cilaka, bagja, itu sakiyun. Wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan selain Dia, Allah. Inna ahadakum,
Pada Islam malah Ya, pada sarapan. dikira ya. Tapi ya hadisnya agak panjang dipaksakan ke mau maksa. Jadi karena ada acara pikir harus disetting gitu. Jadi makanya jangan lama-lama. Oke. Jadi kita akhiri dulu sampai tadi aja 4 perkara yang Wayumaru dan diperintahkan arba'i kalimatin dengan 4 kalimat. Jadi apa yang ditetapkan kepada seorang bayi dalam kandungan setelah ditiupkan ruhnya ada 4. Yaitu pertama ditetapkan rizkinya. Jadi dalam pasal nama bakal beres sama yakin selama hidup itu sudah dicatatkan. Maka pula hariwan itu rizki, muasyir kedahan, tenang Allah pasti sama bukan diukur. Bakal pihak sama hidup wal korma, hitungan Allah wal korma. Anu kedua wa ajalihi, ajal. Tahu ajal? Ajal itu salah satunya mati, dan ajal itu bukan hanya mati, cuma salah satunya mati. Ajal itu ketetapan yang ditentukan itu ajal. Seperti HP ada ajalnya, tiba-tiba hang, pasek, ajal. Gelas pupus, ajal. Maaf, air diminum ajal. Ajalnya air masuk ke mulut saya itu ajal. Jadi salah satunya maut ajal. Maka tidak ada ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika saat ketetapan berlaku, maka tidak ada orang satupun yang bisa mendahulukan atau mengakhirkan. Waktu gelas cepus, waktu gedebut, labu, itu aja. Labu, kira gelang kisah di otak labu hari tadi. Jadi ajal itu, dan salah satunya adalah yang paling kita kenal ajal itu adalah maut. Jadi salah satu kullu nafsin dha'iqatul maut. Datangnya maut, kullu nafsin maut, itulah ajal. Kemudian yang keempat adalah wa amalihi, amalnya. Maksud amal di sini adalah amalnya itu, pekerjaannya itu, perilakunya itu, aktivitasnya itu bakal nanti menjadikan dia masuk surga atau masuk neraka. Nah, cuman nanti lanjutannya bakal agak sedikit panjang. Artinya, ayat jelma anu melakukan dosa, deketnya karena neraka sasiku. Tapi ketika akhir hayatnya diselamatkan oleh Allah, karena dia tercatat dia akan masuk surga. Caranya Allah. Nanti ada ayat yang berhubungan dengan ini, kenapa Allah bisa berubah, menetapkan. Tapi ketetapan Allah dari ajali, maka disebut ajal. Dari ajali, ketetapan dari ajali. Lamun diajalina lamu, ajalna lamu. Lamun diajalina bakal benar ajal. Ajal gak benar, gak ajal, lah salah. Jadi setiap ketetapan dari ajali itu kan ketetapan Allah yang sudah baku, yaitu di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu sebuah server. Namun kayak komputer, segala data, segala suara, big server. Pokoknya server anggota sedunia, mana makhluk sedunia ya. Lauhil Mahfuz, catatan dari mulai dulu orang lupa sampai Z. Nabi Adam, Nabi Al-Quran, Nabi A, sama B, sama lengkap, sudah ada ajalnya, maka disebut ajali. Ketetapan dari Lauhil Mahfuz disebut ajali, turun kakinya disebut ajal. Ketetapan di Allah disebut kodok, ketetapannya lahir di dunia disebut qadar. Itulah takdir, gitu ya. Nah, jadi itulah wa amalihi dan amal. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.